Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa dan pendengar. Saat ini Anda sedang menyaksikan Kareba Malam edisi 10 April 2019 bersama saya Jabal Rahmat. Dan inilah informasi yang pertama untuk Anda. Jelang akhir jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pumanto dan Samsu Rijal, anggota DPRD Kota Makassar meminta agar masalah insentif RT RW dituntaskan. Karena berdasarkan laporan, masih banyak yang tidak menerima insentif Rp1 juta. Pada paripurna LKPJ Wali Kota Makassar tahun 2018 yang berlangsung Rabu 10 April, anggota DPRD Kota Makassar mengkritik persoalan insentif RT RW yang hingga kini masih banyak laporan tentang insentif RT RW yang tidak diterima keseluruhan setiap bulannya. Sehingga DPRD Kota Makassar mengusulkan agar pemberian insentif langsung di rekening masing-masing. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pumanto membantah keterlambatan atau adanya insentif RT RW yang tidak sampai, sehingga darinya meminta kepada seluruh camat dan lurah untuk melaporkan nama-nama RT RW yang belum menerima insentif. Pasalnya pemberian insentif Rp1 juta hanya akan diberikan bagi RT RW yang memenuhi 9 indikator. Terkait dengan insentif RT dan RW, sebagian besar insentif RT, RW, dan LPM sudah diselesaikan. Tapi juga ada suara-suara sumbang yang mengatakan ada yang belum selesai, bahkan ada yang tidak sampai 1 juta, seperti yang kita sepakati bersama. Saya minta nama-namanya, yang jelaskan begini, dulu kriteria itu 9. Sekarang kriteria tetap juga 9, tidak beda, tetap harus kriteria. Ini bukan bagi-bagi uang, semua dapat 1 juta. Saya bilang begini, semua dapat 1 juta kecuali, kan saya bilang kecuali yang tidak menjalankan fungsi-fungsi RT-nya secara baik. Jelang masa akhir jabatan Wali Kota Muhammad Ramdan Pumanto dan Wakil Wali Kota Makassar Samsu Rijal, sejumlah persoalan yang masih menjadi polemik pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat diselesaikan, termasuk persoalan insentif RT RW yang tidak mencapai Rp1 juta, bahkan ditengarai masih ada yang belum menerima insentif. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.